Baik, kita masuk pelajaran 11 ya teman-teman ya. Ya, ad-darsul hadi asyara. Ini hadi ya, bukan hadiah, tapi hadi asyara. Ya, ini ada tipe. Ya, fathahnya dihapus aja. Ya, fathahnya dihapus aja. Ad-darsul hadi asyara itu yang benar. Ya. Itu yang benar. Untuk 11 itu di sininya disukun. Ya, tapi kayak 13, 14, 15 itu nanti di fathah wajib. Ya, tapi 11 ini harus disukun. Ad-darsul hadi asyara gitu, bukan hadiah asyara. Baik, saya bacakan ya teman-teman ya. Silahkan disimak. Baiti, rumahku. Baiti artinya rumahku. Hada baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya terdapat hadiqatun. Hadiqatun artinya kebun atau taman. Ya, boleh diartikan kebun atau taman. Ya, di dalamnya terdapat taman saghiratun yang kecil. Di dalamnya terdapat taman yang kecil atau kebun yang kecil. Oke. Nah, kita baca dulu, nanti saya jelaskan kaidahnya. Hadihi ghurfati. Ya, ini adalah ghurfati, kamarku. Fiha nafidatun kabiratun, di dalamnya ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang indah. Dan kipas angin yang indah. Mirwahatun artinya kipas angin. Hada sariri, ini tempat tidurku. Wahada kursiyi, dan ini kursiku. Wahada maktabi, dan ini adalah mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan pulpenku dan bukuku di atas meja. Kalau letter locknya begitu. Tapi kalau kita mau bagus nerjemahinnya, jam, pulpen dan bukuku atau buku saya di atas meja, begitu ya. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku ada di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Ya, jendela kamarku terbuka. Baik, kita lanjut. Hadihi ghurfatu akhi, ini adalah ruangan atau kamar saudaraku. Nah, perhatikan kata tunjuknya ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Ghurfah ini kan muannas, jadi jangan kita katakan hada ghurfati, ya salah, tapi hadihi ghurfatu akhi gitu. Hadihi ghurfatu akhi, ya ini adalah kamar saudaraku. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun, ya kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudaraku di depan kamarku, gitu ya. Kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, dan kamar saudariku di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, saya memiliki seorang saudara namanya Usamah. Ya, perhatikan di sini ketika menyebut saudara, saudara ini kan berakal ya. Ini pakainya li. Ya, ini udah kita bahas. Bukan indi akhun ya, tapi li akhun. Nah, kemudian di sini Usamatu, ya, ini kan saudara. Tapi di sini tidak bertanwin ya. Saudara kan laki-laki ya. Kalau perempuan kan saudari. Ini saudara, tapi di sini nggak bertanwin. Kenapa?
Tadi udah kita jelaskan karena ini nama lelaki yang mengandung tak marbutoh. Ada penanda muannasnya di sana, ada tak marbutohnya, makanya tidak boleh ditanwin. Oke, saya baca ulang. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya punya seorang saudara namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya punya seorang saudari namanya adalah Su'ad. Nah, ini hati-hati teman-teman. Su'ad itu di Arab ya, nama yang digunakan untuk menamakan anak perempuan. Ya, Su'ad itu perempuan ya. Bukan laki-laki. Ya, kalau Sa'ad, nah Sa'ad itu baru laki-laki. Tapi kalau Su'ad ainnya panjang. Su'ad, nah itu perempuan. Ya, jangan salah. Kadang-kadang ada yang menyangka ini laki-laki nih, Su'ad nih. Ya, yang laki-laki itu Sa'ad, Sa'id, Sa'ud. Nah, itu laki-laki. Sa'ad, Sa'id, Sa'ud. Tapi kalau Su'ad itu perempuan. Ya, jangan salah. Jadi siapa nih tadi? Yang ngomong ini, siapa namanya tadi? Yang ngomong ini dia mengatakan, saya punya seorang saudara namanya Usamah dan saya juga memiliki seorang saudari namanya Su'ad. Ya. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Ya. Ayah dan ibuku di ruangan yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Uhibbu artinya saya mencintai. Ya. Ana uhibbu artinya saya mencintai. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah dan ibu saya gitu. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai atau aku mencintai saudaraku dan saudariku. Nah, baik, saya akan jelaskan di sini kaidah yang terkandung ya di pelajaran 11 ini. Tadi saya sebutkan ada dua kaidah, satu kaidah inti ya, inti yang memang mau dibahas penulis ya ini gitu. Kemudian yang kedua kaidah turunan aja ya, kaidah pelengkap ya. Baik, ada dua kaidah ya. Yang inti yang mau dijelaskan penulis di sini adalah domir ya, domir mutasil hu ketika didahului oleh ya sukun ya, maka yang tadinya mabni dhammah berubah menjadi mabni kasroh ya. Dimana kita bisa dapati penjelasan ini? Di sini teman-teman, di baris pertama, perhatikan ya, perhatikan di baris pertama ya. Ini kan di sini artinya begini, ini rumahku di depan masjid, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Nah, fihi ini asalnya fi tambah huwa ya, asalnya fi tambah huwa. Baik, saya share dulu nih ya notepadnya sebentar. Oke, notepadnya kelihatan teman-teman? Jelas ya? Kelihatan Jelas Ustaz. ya? Oke. Oke. Jadi fihi kelihatan ya. Nah, fihi ini asalnya fi tambah huwa ya, fi ditambah huwa. Ingat teman-teman ya, kalau ada domir kemasukan huruf jar, domir ini bukan jadi majrur ya. Ini udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di waktu membahas tentang domir mutasil. Jadi kalau ada domir kemasukan huruf jar, domirnya nggak majrur ya. Kan huruf jar fungsinya memajrurkan kata setelahnya ya. Nah, kalau domir nggak berlaku. Jadi domirnya nggak majrur, tapi domirnya berubah jadi muttasil ya. Domirnya berubah jadi muttasil. Fi tambah huwa, maka huwanya berubah jadi hu. Nah, asalnya fihu. Asalnya fihu, huwa berubah jadi hu kan? Ya. Sama kayak min gitu. Nah, min.
Min kalau masuk ke huwa jadi apa? Min hu. Fi masuk ke huwa juga sama, asalnya fi hu ya. Tapi ingat ada sebuah kaidah. Jika dhamir hu ya, hu didahului oleh kasroh atau ya sukun, maka harokat dhammahnya wajib diubah menjadi kasroh. Nah, ini kaidah ya, boleh dicatat teman-teman ya. Jika dhamir hu salah tipe didahului oleh kasroh atau ya sukun, maka harokat dhammahnya, dhammah yang ini nih fihu, nah, wajib diubah menjadi kasroh. Karena kaidah inilah maka berubahlah dari fihu menjadi fihi ya, berubah dari fihu menjadi fihi. Kenapa fihi? Kan sebelum hu itu ada ya sukun, ada ya sukun tuh ya, tuh kan fihi, ya-nya sukun ya. Maka harus diubah menjadi waduh, tunggu, ada panahnya salah. Ada warnanya salah. Nah, gini kayaknya. Coba. Nah, gini ya. Fi nah, berubah. Dari hu berubah menjadi hi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, "Ustaz, bukankah dhamir itu mabni ya? Kok di situ malah jadi kasroh ya? Berubah dari hu menjadi hi ya." Oke, kita jawab, dia tetap mabni. Ya, dia tetap mabni. Dari hu ke hi ini bukan berarti dia mu'rab, enggak. Dia tetap mabni, cuma mabninya berganti dari mabni dhammah berubah menjadi mabni kasroh. Begitu ya. Asalnya tuh mabni dhammah. Kemudian ada kaidah, jika dhamir hu yang tadinya mabni dhammah didahului oleh kasroh atau ya sukun, maka harokat dhammahnya wajib diubah menjadi kasroh ya. Berubah menjadi tadinya mabni dhammah berubah menjadi mabni kasroh ya. Kapan? Ada dua keadaan, kalau didahului kasroh atau kalau didahului ya sukun. Nah, di sini kasusnya yang mana nih? Didahului ya sukun ya, didahului ya sukun. Dari fihu berubah menjadi fihi. Kalau yang kasroh contohnya bagaimana? Oke, kita beralih yang kasroh. Contohnya kalau didahului bi gitu ya, huruf ba. Bi tambah huwa, asalnya itu bihu asalnya. Tapi ingat kaidah ini, jika dhamir hu didahului oleh kasroh, nah, sebelum hu ini ada kasroh ya, nah, maka diubah, wajib diubah ya. Maka diubah menjadi bi apa? Bihi. Itu. Wajib diubah jadi bihi. Nah, inilah alasannya kenapa dibaca fihi. Ya. Fihi, bukan fihu. Ya, karena kaidah ini. Nah, kaidah ini harus dipahami ya, teman-teman ya. Hu kalau sebelumnya kasroh jadi hi, sebelumnya ya sukun juga jadi hi. Selain dua keadaan ini maka dia tetap hu ya. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Ini kaidah yang pertama ya. Jadi ini cara bacanya jangan fihu tapi fihi ya. Baik, kaidah yang kedua ya, kata setelah uhibbu. Kata setelah uhibbu. Uhibbu artinya aku mencintai ya. Uhibbu.
kata setelah uhibbu harus mansub. Ya, harus mansub. Diakhiri fathah atau fathatain. Ya, kata setelah uhibbu ya, misalnya kita ambil contoh. Misal, kalau kita ingin menerjemahkan kalimat ini, aku mencintai Allah. Ya, aku mencintai Allah. Ya, bahasa Arabnya uhibbullaha, harus mansub. Ya, lafdzul jalalahnya harus mansub. Ya, kenapa mansub? Jawab aja karena setelah uhibbu, begitu. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih detailnya, cuma bukan di sini tempatnya. Makanya tadi saya katakan ini bukan kaidah inti. Ini cuma kaidah turunan aja. Ya. Pokoknya kata setelah uhibbu harus mansub gitu aja. Ya. Harus mansub. Nah, sama. Jadi kalau kita mau katakan aku mencintai Rasul. Nah, aku mencintai Rasul. Apa bahasa Arabnya? Uhibbu ar-rasul. Nah, apa nih harokatnya? Rasulu, rasuli, rasula. Jawabnya rasula. Ya, kenapa begitu? Kata setelah uhibbu harus mansub. Ya, kata setelah uhibbu harus mansub. Ya. Itu. Nah, ini bisa kita dapati di sini nih, di latihannya. Ya. Di latihannya nanti di sini ya. Nah, itu dua kaidah yang terkandung di pelajaran 11 ini. Oke. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan. Ya, uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Nggak kelihatan mansubnya, nggak kelihatan karena ada ya mutakallim. Ya. Asalnya tuh begini, asalnya. Uhibbu akhoi wa ukhtai. Ya, uhibbu abai wa ummai. Itu asalnya. Ya, harus mansub ya. Tapi karena ya mutakallim memaksa huruf sebelumnya wajib kasroh, maka mansubnya nggak kelihatan. Uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ini mansub nih sebenarnya. Dia ini mansub, fathah harusnya. Ya, tapi karena ada yang mutakalim jadi tidak terlihat. Kalau nggak ada yang mutakalim, nah ini kelihatan nih. Uhibbullaha. Nih nomor 5. Uhibbul lugotal arabiyata. Uhibbun nabiyya. Mansub semuanya ya. Nah, harus mansub semuanya kalau setelah uhibbu begitu. Kalau setelah uhibbu. Baik, sekarang kita masuk ke latihan ya teman-teman ya. Ya, terakhir nih kita bahas latihannya. Tamarin, latihan. Iqra waktu, baca dan tulislah. Nomor 1. Baik, ini karena cuma ikhwannya 1 ya, sendiri. Jadi saya baca aja deh, gak apa-apa teman-teman nyimak. Ya, mudah-mudahan di pekan depan ini ada ikhwan minimal 3 lah, baru nanti kita tes ya untuk membaca. Baik, untuk nomor 1. Man fi hadal baiti. Man fi hadal baiti, siapa di dalam rumah ini, fihi hamidun. Ya, fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Perhatikan di sini bukan fihu, teman-teman. Fihi. Kenapa fihi? Apakah ini majrur karena ada huruf jar fi? Bukan. Ya, bukan majrur karena ada huruf jar fi, bukan, tapi karena ada ya sukun. Ya sukun ya. Jadi nggak mungkin fi ini memajrurkan hu jadi hi, itu enggak ya. Nah, ini sebagian orang ada yang salah paham, fihi ini katanya karena ada fi gitu, fi itu huruf jar. Nah, bagaimana dengan min? Kalau memang ini majrur karena ada huruf jar, kenapa nggak minhi? Kan min huruf jar juga, kenapa nggak dibaca minhi gitu? Nah, jadi alasannya itu bukan karena fi ini huruf jar, tapi karena ya sukun. Ya. Karena ya sukun sebelum hu ini ada ya sukun. Jadi fihi. Oke, lanjut. Nomor 2. Mada fil haqibati?
Apa yang ada di dalam tas? Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya, di dalamnya ada buku saya, pulpen saya, dan buku tulis saya. Kenapa di sini nggak fihi? Kan ini dhamir ya. Ya. Jawabnya karena ada alif. Ya, karena ada alif setelahnya. Fiha, alif memaksa huruf sebelumnya harus fathah. Asalnya itu fihi terus alif gitu asalnya ya. Cuma nggak bisa, nggak boleh. Aturannya alif itu sebelumnya wajib fathah. Jadi dipaksa fathah dia. Fiha begitu, tetap dibaca fiha. Ya. Nah kalau ini kan nggak ada alifnya nih. Fihi dia kasroh. Ya. Kalau ada alif, maka dia tetap dibaca fiha. Begitu. Nah kalau nggak ada alif, misalnya hum, gitu. Fihim, ya kasroh dia, tetap kasroh. Ya. Baik. Lanjut, nomor 3. Man fis sayyarati, siapa di dalam mobil? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada ayahku, ibuku, saudaraku dan saudariku. Lanjut, nomor 4. Man fi masjidil jami'atil ana. Ya, siapa di masjid kampus sekarang? Al-ana fathah ya. Al-ana mabni fathah. Mabni fathah. Jadi tidak al-ani atau al-anu, tapi al-ana. Ya. Sekarang artinya. Siapa di masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Nah, ma fihi ahadun ini nggak bisa diterjemahkan letterlek. Ya. Nerjemahinnya terjemahan bebas, tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, itu terjemahan bebasnya. Tapi kalau diterjemahkan letterlek, ma tidak di dalamnya satu, ahad kan satu ya, tidak di dalamnya satu, gak enak tuh kalau diterjemahkan letterlek. Jadi nerjemahinnya bebas saja. Ma fihi ahad artinya tidak ada seorang pun di dalamnya ya. Ahad artinya satu-satunya ya. Ya, ahad, beda ahad dengan wahid apa? Kalau wahid satu ada duanya gitu. Wahid ada isnani, ada duanya, ada tiganya, ada empatnya. Tapi kalau ahad ndak ada. Ya, ahad itu tunggal, cuma satu-satunya. Makanya Allah gunakan ini di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tidak qul huwallahu wahid, tapi qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu-satunya, tidak ada duanya gitu, tidak ada tandingannya. Ya. Jadi kalau kita mau katakan tidak ada seorang pun, satu-satunya aja nggak ada gitu, maka kalimatnya, ungkapannya begini, ma fihi ahad ya, ma fihi ahad, tidak ada seorang pun di dalamnya. Baik, nomor 5. Man fi hadhil ghurfati, ya, siapa di ruangan ini? Fihal mudiru, ya, di dalamnya ada kepala sekolah. Baik, terakhir di sini latihan yang kedua, ini penggunaan kata uhibbu dalam kalimat ya. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan aku mencintai itu pakai uhibbu. Nah, di sini penulis membawakan contoh-contoh. Uhibbu abi wa ummi, aku mencintai ayahku dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti, aku mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu zamili, aku mencintai temanku. Uhibbu ustadi, aku mencintai ustadku, guruku. Uhibbullaha, nah ini mansub. Ya, lafdzul jalalahnya mansub di sini. Karena kata setelah uhibbu. Kenapa di sini enggak mansub? Zamili, ustadi, karena ada yang mutakallim. Ya. Ingat ya, mutakallim memaksa huruf sebelumnya harus kasroh. Sebagaimana alif memaksa huruf sebelumnya harus fathah. Nah, karena di sini kan enggak ada yang mutakallimnya. Jadi dia mansubnya kelihatan. Uhibbullaha, aku mencintai Allah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Nabi SAW. Uhibbul lughatal arabiyyata, ya, aku mencintai bahasa Arab. Pokoknya kata setelah uhibbu harus mansub begitu. Uhibbu Muhammadan gitu. Uhibbu Maryama, itu kalau nama orang harus mansub. Uhibbu Yasiron gitu. Jangan Yasirun, jangan Yasirin. Uhibbu Yasiron. Begitu. Mudah ya? Pokoknya kata setelah uhibbu setelahnya harus mansub.
Baik, selesai pelajaran ke-11. Jadi intinya pelajaran 11 ini di sini penulis hanya ingin menjelaskan dua kaidah ini. Kaidah intinya adalah ini yang tadi kita sebutkan di tadi ya. Jika dhamir hu didahului oleh kasroh atau ya sukun, maka harokat domahnya wajib diubah menjadi kasroh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata setelah uhibu harus mansub. Gitu, diakhiri dengan harokat fathah. Ingat istilah-istilah ini mansub. Ya. Mansub diakhiri fathah. Kalau yang diakhiri dhammah namanya apa? Marfu', ya. Ya. Kalau yang kasrah majrur. Nah, itu dihafalin ya. Istilah-istilah itu mansub diakhiri fathah. Majzum, ada lagi satu lagi, majzum diakhiri sukun. Ya, majzum diakhiri sukun. Baik. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini pelajaran ke-11. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup pelajaran 11 atau pelajaran-pelajaran sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau bertanya sebelum ditutup. Tapi paham gak nih teman-teman pelajaran 11 ini? Insyaallah paham Ustaz. Paham ya? Mudah ya insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman ya soalnya ya. Soal yang tadi di pelajaran 10 dikerjakan ya, dikirim via voice note ke saya, nanti insya Allah akan saya koreksi kalau ada waktu ya. Kalau ada kesempatan nanti saya akan koreksi. Ada pertanyaan, Ustaz diartikan juga ya? Terserah ya. Terserah mau diartikan silahkan, enggak juga enggak masalah, karena target kita itu, ingat di awal target kita apa, belajar ini bisa membaca kitab gitu. Bisa membaca teks yang tidak ada harokatnya ya. Mau diterjemahkan lebih bagus lagi. Baik, kita cukupkan mungkin sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi